Marilah kita menyambut firman Tuhan minggu pertama setelah Trinitatis hari ini dituliskan dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Mazmur seperti yang mungkin kita banyak ketahui adalah nyanyian atau pujian yang paling terkenal menggubah kitab Mazmur ini dalam bentuk tulisan atau lagu yang sering kita nyanyikan dalam bentuk nyanyian bangsa Israel dalam kitab Mazmur. Seringkali kita tahu bahwa yang menulis Mazmur adalah Daud. Jadi sering dikatakan Mazmur Daud. Seringkali yang kita ingat kalau berbicara tentang Mazmur, pasti yang menggubah menuliskannya adalah Daud. Tapi kalau kita perhatikan dengan sangat jelas, tidak hanya Daud yang menuliskan Mazmur, ada juga saudara beberapa penulis lain yang menuliskan kitab Mazmur, dan bahkan ada juga penulis kitab Mazmur yang hidup hampir sama dengan pemerintahan Daud atau sejaman dengan Daud. Misalnya Mazmur pasal 50 yang menjadi khotbah hari ini. Kita memang memulai khotbah ini dari ayat yang ke-7, tapi Bapak Ibu yang membawa Alkitab akan dengan sangat jelas melihat dari ayat 1, di sana dituliskan Mazmur Asaf. Jadi saudara, jika ingin melihat siapakah yang menulis teks Mazmur di pasal ayat pertama di setiap pasal itu akan dituliskan dari Mazmur siapa. Misalnya saudara boleh melihat kalau yang membawa Alkitab dalam Mazmur pasal 48 atau 49 itu ditulis oleh penulis yang sama. Misalnya Mazmur 48 nyanyian Mazmur Bani Korah, berarti yang menulisnya adalah Bani Korah. 49 juga begitu, untuk memimpin biduan dari Bani Korah. Berarti penulisnya jelas, ini dituliskan bukan oleh Daud tetapi Bani Korah. Khusus ayat 7 sampai ayat yang ke-15 hari ini tidak bisa dipisahkan dari ayat 1, supaya kita bisa lihat siapakah yang menuliskan Mazmur ini. Ternyata bukan Daud, yaitu di pasal 50 ayat 1 dituliskan Mazmur Asaf. Berarti penulisnya adalah Asaf. Sekarang kita akan cari tahu sedikit siapakah Asaf ini. Saudara yang diberkati Tuhan, Asaf ini adalah seorang yang punya keahlian musik. Sama seperti di gereja, ada yang punya talenta, keahlian musik, mereka akan melayani di gereja. Mereka akan dipakai untuk melayani Tuhan di tengah persekutuan. Dan kalau Asaf ini adalah seorang yang punya keahlian di bidang musik, dan dia banyak sekali dipakai, banyak melayani di rumah ibadat. Dan Mazmur
yang ditulis pasal 50 ini oleh Asaf, dia adalah keturunan dari suku Lewi. Jadi Asaf ini punya keahlian musik dari keturunan suku Lewi, dan dia sering melayani di bait Allah sehingga dia sering bertemu banyak imam yang menyampaikan pemberitaan tentang pengajaran firman, sehingga dia punya pengetahuan yang luas tentang firman Allah. Itulah dasar dia menuliskan apa yang menjadi khotbah hari ini. Saudara, judul perikop hari ini dituliskan dari LAI, ibadah yang sejati. Kenapa itu diberi judul oleh Asaf tentang ibadah yang sejati? Ternyata isi teks keseluruhan pasal 50 ini mengkritisi sekali lagi cara ibadah bangsa Israel yang sibuk dengan rutinitas, sibuk dengan sistem persembahan mereka, sibuk memenuhi syarat-syarat persembahan mereka, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Maka nanti kita akan lihat mulai dari ayat 7 ada masalah apa sehingga firman ini disampaikan kepada mereka. Saudara, ayat 1 sampai 6 bagian pertama dan ayat 7 sampai ayat 23 bagian kedua. Ayat 1 sampai 6 ini dimulai dengan mazmur yang mengagungkan Tuhan. Kita akan lihat dia katakan bahwa dari terbit sampai terbenamnya matahari dia adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Dan disebutkan juga bahwa dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Dan dikatakan juga ayat 4, ia berseru dari atas langit dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bahkan ayat yang ke-6, langit memberitakan keadilannya. Jadi ayat 1-6 ini menggugah sebuah kenyataan dan fakta iman bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Lalu kita masuk ayat yang ke-7, renungan atau khotbah minggu ini. Ini lebih khusus mengkritisi umat Israel yang membawa persembahan kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka menganggap persembahan yang mereka berikan adalah cara mereka untuk menyenangkan hati Tuhan, seolah-olah menyogok, menyimpan, menabung, menambah deposito saldo mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, dimulailah pada ayat yang ke-7. Dengarlah hai umat, aku hendak berfirman. Dan ayat yang ke-7 menyatakan, akulah Tuhan Allahmu. Nanti kita akan hubungkan dengan topik minggu, Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatu. Saudara, ada sedikit informasi yang mungkin boleh menjadi pengetahuan Alkitab bagi kita. Jika mazmur ini bentuk nyanyian, setiap kali saudara menemukan kata Selah, saudara tidak boleh membacakannya Selah, tidak usah dibaca. Jadi saudara, kalau ada kata Selah dalam kitab mazmur, itu tandanya berhenti. Karena ini bentuk nyanyian, biasanya direspon oleh pemimpin biduan, lalu jemaat, lalu pemimpin ibadahnya, atau juga kembali lagi jemaat, biasanya bergantian. Dan khusus ketika ada kata Selah, itu berarti diam, merenungkan kata-kata sebelumnya. Jadi Selah itu kalau kata-kata sebelumnya agak panjang bisa 5 menit, bisa 2 menit kalau pendek. Kalau kita biasanya langsung, tidak terlalu lama, tapi harusnya dia agak berhenti sebentar. Merenungkan, memaknai apa yang dinyanyikan atau kata-kata sebelumnya. Misalnya ayat ini, pada ayat yang ke-15 itu ada kata Selah. Kalau seandainya saya melanjut ayat 16, maka harusnya berhenti dulu. Jadi Selahnya tidak perlu diucapkan, langsunglah baca ayat 16, tapi itu pun harus ada jedanya, istirahatnya untuk merenungkan kata-kata yang sebelumnya. Jadi saudara, mungkin ada beberapa yang belum mengetahui tentang ini sehingga ketika baca mazmur dia katakan Selah. Dia sendiri kadang bilang Selah, yang lainnya sudah tahu. Jadi Selah itu tidak perlu dibacakan, itu seperti tanda titik atau koma, artinya berhenti sebentar.
Saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur ini khusus ayat 50 juga akan menjadi renungan bagi kita. Bagaimana kita di hadapan Tuhan saat beribadah, saat memberi persembahan, saat menyampaikan pujian kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali manusia menganggap apa yang ada padanya itu adalah miliknya, hasil kerja kerasnya, usahanya sendiri. Seringkali orang karena kesuksesannya, rumahnya, kendaraannya, pekerjaannya, hartanya, bahkan bahayanya, talentanya juga dianggap miliknya sendiri. Makanya gak heran kalau ada orang punya talenta, bantulah dulu, iringilah dulu. Aduh gak bisa, aduh tidak ada waktu. Seringkali orang menganggap bahwa dirinya, apa yang ada padanya, pribadinya, semua adalah milik dia. Sehingga dia menggunakan sesuka hatinya dan manusia rentan menjadi tinggi hati dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan akhirnya menganggap ibadah hanya sebagai kewajiban untuk memberi. Tapi dalam Mazmur ini kita diingatkan bahwa Dia adalah pemilik segala sesuatu. Apa saja? Saudara, kita tadi baca gunung-gunung miliknya, hutan-hutan miliknya, binatang-binatang miliknya, emas perak seluruh bumi adalah miliknya. Bahkan menariknya Mazmur berkata di ayat 11, aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah milikku. Coba Bapak Ibu sebutkan paling tidak 20 nama burung yang terbang di udara. Saya rasa yang gak suka biologi, pokoknya terbang, yang namanya terbang burung udah. Kan begitu. Tapi Tuhan katakan apa? Semua yang di udara itu aku kenal. Dan yang ada di ladang itu milikku. Kenapa sampai seperti itu pernyataan yang dituliskan dalam Mazmur ini? Sekali lagi, umat merasa bahwa persembahan yang mereka berikan cukup untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Memang dalam kitab Imamat bagi bangsa Israel, sistem persembahan ditetapkan dengan sangat baik, saudara. Sistem persembahan bagi orang Israel dalam Imamat itu harus lembu jantan, harus yang seperti ini. Jenis-jenis persembahannya tidak boleh sembarangan. Kalau mengakui dosa, inilah yang harus kau bawa. Kalau dosa untuk memohon sesuatu, inilah jenis persembahannya. Kalau sekarang Bapak Ibu, adakah seperti itu? Bawa ke pendeta, pendeta aku telah melakukan dosa, inilah 10 kilogram beras supaya dosaku diampuni. Atau Amang dan Inang bawa 3 dus pizza. Inang kan suka pizza, doakanlah dulu aku, inilah, bilanglah Tuhan juga menerima doanya. Tuhan tidak butuh semua itu. Tapi kalau dulu sistem persembahannya ada, gak bisa sembarangan membawa persembahan. Bapak Ibu yang datang ibadah pukul 6.30, gak ada dicek sama sintuanya, berapa persembahannya Amang. Atau kalau kayak dulu anak sekolah minggu ya, karena mau jajan dia, dikasih, Kak kembaliannya. Pernah Bapak Ibu mengalami itu? Jadi persembahan kalau di Tebet kayaknya tidak pernah lagi saya temukan. Tapi ketika melayani di Medan Perumnas Mandala, ketika calon pendeta, karena di sana guru sekolah minggunya hanya 2 orang, jemaatnya hanya 47 kakak. Jadi kalau guru sekolah minggunya ini udah kurang sehat, tinggal 1 lah kan begitu. 1 jaga anak-anak, kadang pendetanya yang mimpin, pendetanya yang khotbah. Jadi saya alami itu 3 tahun. Jadi pernah persembahan, ikut mengumpulkan persembahan, datang, Inang kembaliannya, jajanku. Berapa rupanya tadi kau masukkan? 10.000, 5.000 kembalian katanya. Udah kayak uang jajan dan apa sistem transaksi ya. Ya kita harus pulangkan karena dia bilang itulah persembahannya. Kalau enggak dia muruk kan, marah dia. Jadi enggak sesuai dengan isi hatinya memberikan kepada Tuhan untuk apa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam perjanjian lama begitu banyak sistem persembahan yang dilakukan. Tapi setelah perjanjian baru, tubuhmu adalah persembahan yang hidup. Makanya dalam lagu persembahan yang kita nyanyikan nanti, mau di bahasa Batak, Nasana ni lehon mi
Kalau bahasa Indonesianya? Wah, tiba-tiba lupa ya. Karena langsung tersistem kalau penutup ibadah baru ya. Song leader aja yang nyanyiin. Penutupnya gimana? Tuhan karunia roh dan jiwaku. Setelah itu baru ke harta juga hidupku. Lalu apa lagi? Harta milikmu semua. Ku persembahkan kepadamu. Kalau Indonesianya untuk selama-lamanya. Tapi bahasa Bataknya terjemahannya lebih luar biasa. Naso. Ada yang tahu gak Amang Inang yang ibadah pagi? Nasana nilehon mi. Iya, berbahasa roh. Tiba-tiba bingung semua. Tidak hafal ya, tapi di sini ada beberapa anak CD saya lihat. Ini kalau nggak hafal nanti bulan Juli nggak bisa tidak kon hapor seaon. Harus hafal. Hupasahat itu ho naso ucato. Jadi kita nggak bisa lagi minta apa yang sudah kita persembahkan. Saudara kalau sudah beri persembahan untuk Tuhan, jangan 50 tahun lagi. Udah tua kan, aina jolo, udah nama bangun gereja ih. Hepek kudu sudah makana boy jong-jong HKBP tebeti. Apa yang diberikan kepada Tuhan tidak boleh lagi diungkit-ungkit, diingat-ingat. Bangsa Israel kegagalannya dalam memberi persembahan. Mereka merasa Tuhan itu butuh persembahan mereka. Makanya di ayat ini sampai ayat 15 penegasan, akulah pemilik segalanya. Kita tidak bisa memberikan kepada Tuhan yang memiliki segalanya. Merasakah kita memberi kepada Tuhan karena Tuhan membutuhkan persembahan kita? Tuhan tidak butuh persembahan kita. Tuhan adalah pemilik segalanya. Dia pemilik uang yang ada pada kita. Dia pemilik hidup kita. Jadi kalau saudara memberi persembahan yang nominalnya tidak ditentukan gereja, itu bentuk ucapan syukur kita. Kalau pesta huria akan dilaksanakan, remaja dan sekolah minggu itu punya celengan namanya. Mereka akan isi celengannya. Nanti mama papanya boleh bantu diingatkan. Supaya mereka semangat memberi dari sejak dini. Tapi kalau Amang Inang, ada sumbangan, nanti setiap week sekian. Jangan kita berpikir apa yang diberikan panitia sekian untuk setiap week itu adalah supaya Tuhan bahagia, supaya Tuhan senang. Tidak ada pun persembahan itu dia tetap Tuhan yang kaya dan pemilik segalanya. Tapi kalau kita berikan bentuk ucapan syukur kita, ala nasanani lehomi yang kau berikan itu adalah milikmu yang kau titip padaku. Jadi saudara, kalau kita punya apapun sekarang yang ada pada kita, itu bukan kepunyaan kita. Bukan milik kita. Makanya ada orang yang punya harta, karena dia merasa itu milik dia. Saat hilang, stresnya luar biasa, jerit-jerit, takut. Tapi orang yang telah menyadari itu bukan miliknya, memang milik Tuhan, dia akan tetap. Walaupun dalam sedihnya dia tetap tenang dan mengucap syukur. Walaupun mungkin sangat sulit dijalani. Ada pernah saya tahu memang mungkin karena sulitnya perekonomian. Tapi uangnya hilang 50. Wah di pesta jadi hilang uangnya 50.000. Itu waktu kami melayani di daerah Perumnas Mandala. Jadi daerah sana ada satu jemaat yang kebanyakan hidup. Jemaatnya itu ada di sekitar itulah. Mungkin saudara yang pernah ke Perumnas Mandala tahu kebanyakan pekerjaan jemaatnya. Dan hilang uangnya dan berteriak, saya tahu karena mungkin sangat sulit hanya mengumpulkan 2.000 juga. Tapi siapapun yang hidup di dalam Tuhan dan menyadari itu adalah titipan Tuhan, maka sekalipun itu hilang, sekalipun tidak ada lagi pada kita, itu tidak membuat kita menjadi gusar dan stres berlebihan.
Sekarang Bapak Ibu kalau masih ada di antara kita, apa barangnya yang hilang, langsung pusing, langsung merasa dunia hilang, hancur. Itu berarti kita masih merasa itu pribadi milik kita. Sesungguhnya di situ menjadi koreksi untuk kita. Termasuk pekerjaan, bahkan orang yang kita kasihi sekalipun. Karena semua yang ada pada kita adalah sesuatu yang Tuhan titipkan. Kalau saya menitipkan sesuatu kepada Amang Inang, titip ya Amang Inang, nanti ku ambil lagi siang. Berat barangku ku titip dulu. Terus waktu saya mau ambil, mana barangku tadi Amang Inang boleh marah. Oh, ini kan jadi punyaku. Gak bisa kan? Karena itu tetap menjadi barang yang dititipkan. Kita harus tetap kembalikan. Jadi saudara, kita harus sadari hari ini, apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada saya, itu bukan milik saya. Bahkan jabatan, bahkan talenta, bahkan harta, atau orang terkasih kita sekalipun, itu bukan milik kita. Dia dan kita adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita memperhatikan kembali di ayat ini, ada kata di ayat yang ke-9, aku tidak perlu ambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab milikulah segala binatang hutan. Berkali-kali diingatkan dalam teks ini, itu semua punyaku. Bahkan dikatakan aku tidak perlu kurban dari persembahanmu. Di ayat yang di pasal yang sama dari ayat ini juga dikatakan bahwa daging lembu jantankah aku makan atau darah kambing jantankah aku minum. Ayat 13 maksudnya apa? Jadi dulu dewa-dewa di daerah peragamaan, daerah Yahudi, bagi suku Yahudi dan daerah timur, mereka dewa-dewanya itu diberi makan, diberi minum, bisa marah, bisa meraju. Coba bayangkan kalau Tuhan meraju sama kita. Bapak Ibu tahu meraju? Marah dan tidak mau lagi mengampuni kita. Jadi kalau di ayat 13 dikatakan, apakah aku makan dari situ, minum dari situ? Karena dewa-dewa mereka itu diberi makan. Kalau kita ingat konsep lama sebelum Kristus ada di tanah Batak, mereka juga memberi sesajen kan? Diberikan molo tu oputa maon deke, ibayan mamuseon, dan seterusnya. Dibikin itu. Itu kenapa? Karena merasa bahwa yang mereka sembah itu butuh makan. Nah, konsep itu terjadi di daerah timur waktu penyembahan kepada Allah terjadi yang dituliskan dalam pasal 50 ini. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak perlu makan, aku tidak perlu minum. Semua itu adalah milikku. Sederhananya Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu berikan, bukan karena Tuhan membutuhkan itu. Jadi yang paling penting adalah cara kita menyampaikannya. Karena segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Tuhan. Miliknya termasuk hidup kita, hidup saya. Isi dompet kita, isi pikiran kita, isi keluarga kita. Semua adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tidak ada lagi istilah memilih, memberi dengan persembahan. Kalau di pesta Gotilon, itu kan memberi hasil panen. Kalau di kota nggak ada lagi hasil panen. Bapak Ibu sudah diganti dengan amplop Gotilon. Tapi bentuknya sama. Tapi kalau di kampung, habis panen mereka itu bawa beras. Jadi berasnya itu di atas kepala lalu mereka akan pesta. Jadi terasa sekali kalau pesta Gotilon di kampung. Semua bawa beras, taruhlah di sini ya, di depan itu semua beras. Karena rata-rata mereka harus bertani di sana. Jadi nanti diberikanlah itu menjadi bertambah saldonya gereja, tapi kadang jadi pendetanya lah dikasih kan. Bisa ada 3 bulan balanjonya pendeta. Akhirnya pendetanya makan beras lah terus. Saking banyaknya beras di rumahnya kan, hasil pilihan. Tapi itu ada juga yang beri hasil panen yang lainnya, bisa jagung, bisa apapun. Makanya Bapak Ibu perhatikan kalau pesta Gotilon nanti ada bakul-bakul, ada isinya jagung, ada isinya wortel macam-macam sampai tomat dan segala macamnya, dibuatlah itu hiasannya. Biasanya kalau minggu pesta Gotilon itu enggak bunga lagi, tapi secara gerejawi bisa diganti jadi bunga bentuk sayur, wortel dan segala macam, dihiasilah depan altar ini. Kalau di gereja ini karena tahun ini digabungkan, tapi kalau sebelumnya kan ibadahnya 2 kali, nanti ada lagi ibadah yang sore. Bapak Ibu pernah lihat kejadian saat kalau pesta Gotilon ibadah sore di sini?
Setelah amin, 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 tiba-tiba semua berpesta ke depan. Wortel, cabai semua yang taruh di sini hilang dengan sekejap. Cepat hilangnya, nggak perlu lama, hilang bersih. Jadi masih duduk gini kan udah dilihat, oh nanti nanas itu sama aku lah itu. Duduk gini, oh apel itu boleh juga itu. Oh jadi begitu, amin, 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 langsung dia tuh ambil. Karena itu memang diberikan untuk jemaat, jadi boleh ambil siapapun. Bukan kepada pendeta itu jadi sesajen, tidak. Dan itu bukan untuk Tuhan, Tuhan inilah persembahan kami. Karena itu dalam lagu persembahan tidak ada sedikit pun unsur supaya Tuhan menjadi dimuliakan melalui persembahan kita, melalui apa yang kita berikan. Dia tetap mulia sekalipun tidak melalui persembahan kita. Karena itu yang pertama melalui renungan ini. Yakini dan imanilah Tuhanlah pemilik hidup kita. Ketika saudara tidak memperoleh yang saudara inginkan, bahkan kehilangan yang saudara harapkan, itu bukan milik saudara. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kalau yang kita impikan, aduh ternyata pekerjaan ini tidak kita dapatkan, itu berarti bukan bagian kita. Tuhanlah pemilik dan pengatur segalanya. Kalau Dia mau berikan, Dia bisa berikan dengan mudah untuk kita. Jadi saudara, ketika saudara meminta dan belum Tuhan berikan, berarti itu belum menjadi bagian kita. Saudara tidak boleh marah. Atau kadang mungkin saudara punya sesuatu, lalu tidak sengaja akhirnya hilang atau diambil orang. Siapa yang pernah kehilangan sesuatu, pasti bisa merasakan sedihnya kehilangan. Tapi saat saudara, ya Tuhan berarti itu bukan milikku, maka itu bisa menjadi kesaksian yang hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang pernah kita alami, sesulit apapun yang pernah kita terima, jika itu memang bukan bagian kita, yakinilah kita akan lebih tenang untuk menjalaninya. Jadi tidak ada obsesi yang berlebihan. Yang kedua, Tuhan adalah pemilik, tapi juga Dia pemberi segala sesuatu untuk kita. Karena itu jika kita memberi persembahan, itu bukan untuk menyogok Tuhan. Hulia maha mulia teonon tuhuria, saya kasihlah ucapan syukur supaya diberkati Tuhan. Jadi pernah dulu ada cerita di kampung, pulanglah ke Bonapasogitnya, datanglah ke pendeta dan pendetanya bilang, oh mau kasih ucapan syukur ya, kasih aja ke bendahara dan sekretaris. Kalau dulu nggak ada sistem kantor kayak di kota kan ada sistem kantornya. Kalau di sana langsung ke rumah pendeta. Datanglah ke pendetanya lalu bilang, ini saya mau kasih ucapan syukur 10 juta. Kaget orang itu kan. Karena biasanya ucapan syukur 100.000 udah tinggi. Kenapa ini kasih ucapan syukur? Lagi drop pekerjaanku di Jakarta. Semoga bisa lebih bagus. Datang sekretarisnya ini sama bendara kan gak ngerti. Drop pekerjaannya kan, lagi turun begitu. Jadi berharapnya supaya semakin bagus. Dibikinlah, hari Minggunya biasanya didoakan yang memberi persembahan satu-satu ucapan syukur. Kalau di kota kan enggak ya. Nah biasanya ada doa syafaat khusus. Nah yang mendoakannya ini kebetulan sekretarisnya. Ya Tuhan, namanya Opung Taronggal lah kita bilang. Opung Taronggal ini memberikan persembahan untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena drop pekerjaannya. Ya Tuhan, semoga semakin drop pekerjaannya. Supaya banyak persembahannya lagi untuk gereja ini. Terus yang memberi persembahan ini bingung kan. Ini saya minta didoain biar bagus pekerjaannya. Tolong Tuhan dalam nama Yesus semakin drop Tuhan. Kan pikirnya kalau drop nanti datang lagi 10 juta kan. Makin drop berarti 30 juta dan seterusnya. Jadi seringkali memberi persembahan supaya Tuhan berkati kita. Memberi persembahan supaya Tuhan dengar jawab kita. Hati-hati, Tuhan tidak perlu disogok. Tuhan adalah Tuhan yang kaya, pemilik segala sesuatu. Atau memberi persembahan supaya kita punya tabungan amal. Tidak, kita tidak perlu menabung karena keselamatan itu sola gratia, sola fide. Karena iman, karena anugerah, bukan karena tabungan saldo saudara-saudari. Karena itu dan yang terakhir, jika saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, ingatlah bahwa tidak mungkin saya memberi persembahan kepada Dia yang pemilik segalanya. Tidak bisa ternilai apa yang kita berikan. Saat saudara mempersembahkannya, berikan dengan tulus sebagai ucapan syukur. Dan tidak perlu menunjukkan seberapa banyakkah yang kita berikan. Kalau persembahannya 100.000 kayak gini dibikin tangannya kan,
biar nampak persembahannya waktu datang. Tapi nggak ada di Tebet kan Amang Inang? Iya, nggak ada yang mau ngaku kan? Oh, tidak ada ya. Tapi kalau uangnya yang kecil 5.000 sampai gini. Makanya Sintua ini kalau hari Minggu dibukai lagi nih. Tiba-tiba uang itu jadi kecil gini. Ini untuk jemaat yang hobi ya melipat persembahan sampai minion kecil. Ini mohon maaf Sintua bisa pulang jam 10 nanti bukain satu-satu. Jadi ada mungkin saking semangatnya untuk melipat biar nggak kelihatan kan. Kata pendeta nggak boleh sombong, nggak boleh sombong. Dikeritingi lah uang itu sampai kecil baru masuk. Artinya saat kita memberi persembahan bukan dari nominal tapi dari kesungguhan hati kita. Karena tidak mungkin kita memberi kepada Dia yang maha kaya. Tapi karena bentuk syukur kita persembahkan sebagai bagian dari bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pemilik segalanya, pemilik hidup kita, pemilik semua yang ada pada kita, tetaplah memberikan yang terbaik sebagai bentuk ibadah kita kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah karena Engkau memberkati kami melalui pemberitaan firman hari ini. Kami diteguhkan, kami diberikan pengajaran iman untuk kami mengerti bahwa Engkau adalah pemilik segala sesuatu dalam hidup kami. Saat kami menghadapi kegagalan, menghadapi kekecewaan, kami kehilangan, bahkan saat kami menghadapi kenyataan yang pahit atas keluarga, pekerjaan, karir, atau banyak hal lainnya. Saat kami menyadari bahwa Engkaulah sumber segala yang ada pada kami, Engkaulah pemilik segala sesuatu yang kami miliki, maka tidak akan membuat kami menjadi berduka, membuat kami bersedih. Tetapi sekalipun kami berduka dan bersedih, atau bahkan kecewa, kami tidak akan larut di dalamnya karena kami menatap pengharapan di dalam Tuhan yang adalah empunya segala sesuatu. Hari ini Tuhan kami memohon kepadamu melalui doa kami, kiranya Tuhan berkenan menyertai kami semua. Firman yang telah diberitakan tidak berakhir pada pendengaran semata, tetapi akan berbuah dalam kehidupan kami. Saat ini